Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Oke, siang hari ini jumpa lagi dengan Bapak. Bapak akan membawakan materi tentang karakteristik masing-masing negara anggota ASEAN. Dan pada hari ini Bapak akan menjelaskan tentang Indonesia. Oke. Nah, ini adalah profil dari Indonesia. Kalian bisa lihat di sini ya. Ibu kota kita adalah Jakarta, sampai hari ini masih Jakarta, walaupun ada perencana dari pemerintah untuk memindah ibu kota kita ke Kalimantan Timur. Namun pada saat ini ibu kota kita masih Jakarta. Oke, yang berikutnya pemerintahan kita jenisnya adalah republik ya, sedangkan untuk kepala negara atau sistem pemerintahan kita adalah presidensial dengan kepala negara sebagai presiden, kepala pemerintahan juga sebagai presiden. Bahasa utama kita adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Agama utama adalah ada Islam, ada Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, dan Konghucu. Suku bangsa kita memiliki lebih kurang 1340 suku, antara lain ada Jawa, Sunda, Batak, Aceh, Asmat, Ambon, Melayu, dan sebagainya. Penduduk kita ada 255,7 juta jiwa pada tahun 2015. Mata uang kita adalah rupiah. Nah, untuk keadaan alam, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulaunya lebih dari 17.000, luas daratannya hampir 2 juta kilometer kuadrat, dan luas perairannya kurang lebih 3 kali lipat lebih luas daripada luas daratannya, yaitu sekitar 3,2 juta kilometer kuadrat. Letak astronomis berada pada 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur, dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Selanjutnya kita juga beriklim tropis, terutama iklim tropis basah. Kenapa? Karena luas perairan kita yang lebih luas. Yang berikutnya, jenis negara kita adalah negara kepulauan. Itulah yang membuat akhirnya curah hujan di wilayah Indonesia cukup tinggi. Yang berikutnya, untuk masalah keadaan alam, kita dilalui oleh 2 jalur pegunungan aktif dan besar di dunia. Yang pertama ada Sirkum Mediterania atau jalur pegunungan Mediterania, yaitu meliputi wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Pulau Jawa. Ya, sehingga wajar jika kita berada di jalur pegunungan yang cukup aktif. Yang kedua juga kita berada pada wilayah Sirkum Pasifik yang meliputi wilayah Sulawesi, Maluku, Papua, dan Kepulauan Timur. Nah, kalian bisa lihat dengan kondisi atau keadaan wilayah Indonesia yang berada pada 2 jalur pegunungan aktif, wajar jika kita memiliki banyak sekali gunung berapi, serta wajar juga jika kita sering terjadi bencana gempa, karena kita berada di antara 3 lempeng aktif di dunia. Yang pertama di batas lempeng aktif dunia, yang pertama ada lempeng Asia, yang kedua ada lempeng Australia, yang ketiga ada lempeng Pasifik, dan itu semuanya bertitik kumpul di wilayah Indonesia. Itulah yang membuat wilayah Indonesia akhirnya menjadi daerah yang mungkin cukup akrab dengan bencana, baik sifatnya vulkanik maupun tektonik. Oke, berikutnya untuk masalah perekonomian, ekspor utama Indonesia mengandalkan sektor minyak dan gas atau migas, serta bahan-bahan mentah seperti hasil hutan, kayu, rotan, karet, dan lain sebagainya. Tekstil serta hasil pertanian impor utamanya berupa perkakas industri, farmasi, barang elektronik, dan otomotif. Oke. Nah, pada 2 tahun belakangan ini kita santer banget untuk melihat atau mendengarkan bahwasanya kita akan mengalami perpindahan ibu kota. Tapi tahu nggak sih kalian bahwasanya ternyata ini bukan perpindahan ibu kota kita yang pertama. Oke, pada tanggal 4 Januari 1946 ibu kota kita pernah dipindah dari Jakarta ke Yogyakarta. Yaitu kenapa terjadi perpindahan itu? Saat itu terjadi perang atau terjadi keamanan yang kurang mendukung di wilayah Jakarta karena Belanda datang, sehingga akhirnya pada tanggal 4 Januari resmi pusat atau ibu kota Indonesia pindah ke Yogyakarta. Yang berikutnya, yang kedua, dari Yogyakarta ke Bukit Tinggi, yaitu pada tanggal 19 Desember 1948. Hal ini dilakukan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda atau dikenal dengan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, dikenal juga dengan singkatannya yaitu PDRI. Yang ketiga, dari Yogyakarta akhirnya dari Bukit Tinggi akhirnya pemerintahan kita pindah ke Biren Aceh. Ini adalah perpindahan ibu kota tersingkat karena waktunya hanya seminggu. Hal ini terjadi juga karena Bukit Tinggi dikuasain oleh agresi militer Belanda yang kedua.
Oke, dan akhirnya sekarang ibu kota Indonesia akhirnya berencana untuk dipindah ke Kalimantan Timur dari Jakarta. Nah, inilah yang tapi perpindahan ini bukan karena adanya ancaman dari negara lain, tetapi murni karena kondisi Jakarta menurut pemerintahan kita saat ini sudah tidak layak lagi untuk dijadikan sebagai pusat kegiatan pemerintahan. Oleh karena itu, maka diberi alternatif yang kedua, yaitu perpindahan ke Kalimantan Timur. Oke. Nah, ini adalah video pemenang desain ibu kota baru di Indonesia. Kalian bisa matiin videonya pada channel YouTube ini atau Bapak akan cantumkan pada video ini. Oke. Nah, mungkin itu aja penjelasan Bapak pada siang hari ini. Bapak akhirin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.